Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama di dalam ibadah kita di awal bulan ini. Kita sudah memasuki bulan Mei dan kita tetap bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, saya percaya kita tetap alami anugerah Tuhan. Sambil kita siapkan hati kita pagi hari ini, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebab pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
bekerja atas kami, sehingga di dalam ibadah kami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Sebab kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang memperbaharui, kuasa-Mu yang menguatkan hidup kami ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini kami naikkan syukur kami, sebab Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk
melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah pagi hari ini Kau berbicara buat kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menguatkan kami kembali. Terlebih pada hari ini kami akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus, dan kami akan mengangkatnya dan mengucap syukur serta memakan dan meminumnya. Biarlah setiap kali kami mengangkat roti dan meminum anggur serta memakan dan meminumnya, kami akan selalu memberitakan akan kasih, rahmat dan kebaikan buat kami. Berbicaralah atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk kami mendengarkannya. Biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami, mengurangi setiap jemaat di rumah masing-masing, untuk kami tetap bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali akan karya Kristus dalam hidup kita melalui pengorbanan yang di kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Biarlah Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah bisa buka kitabnya dan bisa bersama-sama membaca ayat ini, dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Dikatakan di sana, Paulus mengatakan demikian, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri," kata Paulus. Berarti ayat ini penting buat orang-orang Galatia, karena dia menyatakan dengan kata huruf yang besar dan ditulis sendiri. Berarti ada satu pesan penting yang Paulus mau nyatakan. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Sebab mereka mengingatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu mengingatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat yang ke-14, Paulus menegaskan sesuatu yang penting. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat yang ke-17, selanjutnya, janganlah ada yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus menegaskan sesuatu hal yang penting, bahwa menjadi ciptaan yang baru adalah sesuatu yang penting dibanding menjadi orang yang percaya, yang sepertinya melakukan hal-hal yang sifatnya agama, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak menuju kepada perkenanan kepada Tuhan. Sepertinya orang melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya dalam hidup
sejati. Paulus menentang hal itu. Yang terpenting dalam hidup ini menurut Paulus adalah menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru adalah bagaimana hidupnya secara progres terus-menerus akan menjadi serupa dengan Kristus, mengalami Kristus dalam kehidupannya, dan dia akan menjadi murid Kristus yang tujuannya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Kekristenan bukannya sekedar aksesoris. Kekristenan bukan hanya segala sesuatu yang nampaknya baik, yang kelihatannya begitu hebat, kelihatannya begitu luar biasa, bahkan kelihatannya begitu diberkati. Tetapi sesungguhnya manusia rohaninya jauh daripada perkenanan Tuhan. Tapi Paulus menekankan kepada orang-orang Galatia, hal yang sifatnya agama itu tidak, tetapi kehidupan yang terus-menerus diperbarui itu menjadi ciptaan yang baru. Ayat ini mengatakan itu lebih berarti, ada arti. Dan Paulus menggarisbawahi satu pernyataan penting. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus mengatakan hal ini menjadi satu hal yang bisa kita belajar sama-sama, bahwa Paulus ingin bermegang hanya pada salib Kristus. Kita harus paham itu. Kita harus bermegah akan salib Kristus. Kata bermegah di sini arti yang pertama adalah bukan saja menganggap dirinya hebat. Bermegah bukan saja menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya diberkati secara materi. Bermegah bukan persoalan itu, melainkan ada sesuatu hal yang dapat membuat dirinya bisa bermegah, merasa bisa mampu, merasa bisa hebat, merasa bisa melakukan semuanya hanya oleh karena kuasa salib Kristus. Kita hebat karena salib Kristus. Kita bisa karena salib Kristus. Kita mampu karena salib Kristus. Dan itu sudah Tuhan nyatakan buat kita. Kita sudah memperingati. Dan hari ini kita diingatkan kembali supaya kita bermegah oleh karena salib Kristus. Paulus mengatakan, sebab oleh dunia aku telah disalibkan, dan aku bagi dunia. Artinya Paulus tidak lagi mau hidup dalam kepentingan-kepentingan dunia, tapi dia mau untuk dia terus bermegah karena Kristus sudah menyelamatkan, yang sudah mengangkat dirinya menjadi berarti, menjadi ciptaan yang baru. Arti kata bermegah yang kedua, melibatkan diri menjadi saksi Kristus dan menunjukkan kehidupan yang terus berubah, diperbarui oleh karena kuasa salib Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Jadi kalau kita bermegah, biarlah kita bermegah karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Kita bermegah karena kita melibatkan diri untuk kita menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, salib Kristus adalah kebanggaan buat kita. Apa yang dimaksud salib menjadi kebanggaan bukanlah berbicara tentang aksesoris, bukan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya untuk mendapatkan pujian dari orang-orang. Tetapi yang dimaksud dengan salib menjadi kebanggaan buat kita adalah secara rohani, di mana kuasa salib termanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa Paulus memfokuskan pikirannya dan hidupnya hanya kepada Kristus yang tersalib. Salib bukan sekedar lambang, tetapi suatu kuasa yang termanifestasi dalam kehidupan orang percaya. Ada 3 hal yang kita bisa belajar sama-sama pada pagi hari. Mengapa kita harus berpegang karena salib Kristus? Yang pertama, salib Kristus adalah kekuatan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan
Dikatakan di sana 1 Korintus pasal yang pertama yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka yang tidak mau merespon akan keselamatan, bahkan bagi mereka yang hidup sembarangan dalam hidupnya, meskipun mereka mengaku dirinya Kristen, tapi tidak pernah mengerjakan keselamatan dalam hidupnya. Bagi mereka adalah sesuatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, yang meresponi keselamatan, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, yang hidup di dalam kehendak Tuhan, yang hidup di dalam rencana Tuhan, pemberitaan salib adalah kekuatan buat kita, yaitu salib bukti kemenangan atas maut dan dosa, sehingga kita bisa mengalahkan segala hal yang jahat. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan yang jahat. Salib menjadi kebanggaan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Artinya satu-satunya yang bisa memindahkan manusia dari maut kepada hidup yang kekal adalah salib Kristus. Salib Kristuslah yang mampu memindahkan kita dari hukuman kekal kepada kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar sama-sama mengapa kita harus berpegang karena salib. Yang kedua, salib Kristus membuktikan kita adalah pengikut Kristus. Salib bukti kita menjadi pengikut Kristus. Orang percaya harus bangga untuk kita hidup sebagai pengikut Kristus. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata demikian. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dikatakan di sana. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, setiap orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Mengikut Kristus bukanlah sekedar percaya, tetapi ada satu tindakan-tindakan di mana kita menjadi berkenan di sana, yaitu menyangkal diri, memikul salib. Kita dikatakan sebagai pengikut Kristus. Orang yang mengikut Kristus adalah orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang mengikut Kristus, dia akan hidup sesuai dengan firman, menjadi pelaku-pelaku firman, akan hidup benar, berusaha bagaimana hidup benar, hidup kudus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menyangkal diri artinya demikian, menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Itu artinya kita mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan, bukan mementingkan keinginan kita sendiri. Dan kita berharap Tuhan menyetujui. Tidak. Tapi orang yang menyangkal diri adalah bagaimana dia harus hidup setuju dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, yaitu memilih untuk hidup mentaati firman Tuhan daripada keinginan dan kemauan sendiri, keinginan daging. Memikul salib. Memikul salib itu artinya ini, orang percaya yang menderita aniaya oleh karena memberitakan nama Yesus, menderita aniaya karena memberitakan Injil, yaitu memberitakan firman Allah. Bapak Ibu, ini kesempatan buat kita. Seperti kata-kata kita berpegang, salah satu kita berpegang adalah bagaimana hidup kita menjadi saksi Kristus,
memberitakan Injil bagi banyak orang. Ini kesempatan buat kita. Bagaimana di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita, ketika kita ada di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita bisa menganggap sebuah proses dari ujian iman kita. Inilah kesempatan di mana kita bisa memberitakan Injil di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah banyak pergumulan, di tengah banyak himpitan tekanan dalam hidup. Kesempatan kita ini untuk kita menyatakan bahwa aku pengikut Kristus. Di tengah aniaya, di tengah ujian, di tengah banyak tantangan, aku tetap bertahan dan aku tetap mempercayai apapun keadaan. Yang ketiga, yang terakhir, di mana yang terakhir adalah hidup yang mau disalibkan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita menghambakan diri, tidak menghambakan, agar jangan kita menghambakan diri, saya ulangi, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini mengatakan bahwa ketika tubuh kita turut disalibkan, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Hidup kita menjadi ciptaan baru. Paulus katakan, dikatakan di sana, kematian manusia lama akan menghilangkan kuasa dosa yang ada pada diri kita, setiap kita. Maka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, karena kita tahu, itu artinya saat kita percaya Yesus, hidup lama kita sudah dimatikan, sebab kematian Yesus telah membuat manusia lama kita menjadi mati. Kita kembali ke poin yang kedua, kita harus menyangkal, mematikan manusia tadi, supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Banggalah dengan salib Kristus, sebab kuasa salib Kristus adalah kekuatan Allah, sehingga kita mampu untuk menyangkal diri dan menyalibkan kedagingan kita. Sebab kuasa salib Kristus melayakkan kita menjadi pengikut Yesus, serta menjadi orang Kristen sejati yang berkemenangan dalam kehidupan kita. Kiranya pagi hari ini kita menjadi pribadi yang bangga akan kuasa salib Kristus, sebab salib Kristus adalah kekuatan Allah. Salib bukti kita menjadi pengikut Kristus, dan hidup kita disalibkan supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan doa kita, permohonan kita, syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena anugerah kita hari ini masih dapat mengambil perjuangan kudus, mengangkatnya, makan dan meminumnya, supaya kasih karunia Tuhan nyata ke kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
segala perbuatan di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada hanya oleh karena anugerah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita sama-sama persiapkan untuk kita mengambil perjamuan kudusnya. Sudah dibagikan. Mari kita sama-sama buka hati kita hari ini. Untuk kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau mengambil perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami hari ini untuk kami mengambil. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengambil roti dan kita angkat di atas kepala kita, lebih tinggi dari kepala kita, sambil kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk pengampunan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti. Mari kita mengambil anggur. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum cawan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Mari kita sama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, di mana kami tetap dalam anugerah-Mu. Terlebih hari ini kami dapat mengikuti, menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, bukti kasih-Mu yang sangat besar. Dan biarlah kami merespon dengan baik, dengan kesungguhan hati kami, bahwasanya Engkau yang telah berkorban bagi kami. Dan biarlah kami bermegah atas salib Kristus, atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sebab di dalamnya ada kuasa Allah, ada kekuatan yang daripada demikian Tuhan. Biarlah di dalamnya kami terus berbangga ya Tuhan. Di dalamnya kami terus dapat bersyukur dan bersukacita. Bapa, terima kasih. Terima kasih pada hari ini dalam minggu pertama di bulan April kami boleh beribadah bersama-sama. Seluruh jemaat, meski kami masih ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Seluruh keluarga tetap dapat beribadah, tetap dapat membangun nisbah bagi Tuhan, sehingga ada kekuatan, ada semangat, ada kemampuan yang dari pada-Mu ya Tuhan. Sebab kuasa ibadah, kami bersyukur Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan, dengan pemeliharaan, perlindungan Tuhan di masa-masa atau hari-hari ini. Mungkin mereka menghadapi kesulitan, kesukaran, tetapi Engkau Allah Gembala kami yang baik. Engkau senantiasa memelihara, menjaga mereka, dan bersyukur ya Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga, setiap pribadi, dan juga mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, baik di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa pada kesempatan ini bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati para hamba Tuhan, umat Tuhan. Mereka tetap ya Tuhan di dalam anugerah-Mu, pemeliharaan, pembelaan Tuhan. Di dalam iman mereka akan terus bertumbuh, bahkan mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, para menteri. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur
Bersyukur Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil, berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita berpegang oleh karena kuasa salib Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bukalah hatimu, angkatlah wajah sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan di dalam Roh Kudus, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan, berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas